Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa sih sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa sih yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hanya pengikut Asy'ari Maturidi, tetapi juga kalangan Wahabi yang mengaku sebagai pengikut manhaj salaf itu juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita perlu tahu siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah merupakan sebuah istilah dan sudah dikenal sudah lama sekali. Itu merupakan terdiri dari 3 kata, yaitu kata ahlun, kata as-sunnah, dan kata al-jamaah. Jadi kemudian menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, terdiri dari kata ahlun, as-sunnah, dan al-jamaah. Kata yang pertama yaitu ahlun itu memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah bermakna keluarga. Misalnya kata ahlul bait itu adalah keluarga rumah tangga. Yang kedua bermakna pengikut, misalnya ahlus sunnah, maka yang dimaksud adalah pengikut sunnah. Yang ketiga bermakna penduduk, misalnya kata ahlul jannah, berarti maksudnya adalah penduduk surga. Kemudian kata yang kedua adalah as-sunnah. Kata as-sunnah ini secara bahasa itu bermakna jejak dan langkah. Sedangkan secara syar'i atau secara syariat, menurut syariat, kata sunnah itu memiliki arti jejak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pijakan dalam agama dan pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ulama salaf. Kemudian secara urfi, secara kebiasaan, secara tradisi, bahwa arti sunnah adalah ajaran yang dilalui oleh seorang panutan dalam agama seperti nabi atau wali. Kemudian lafaz yang ketiga yaitu al-jamaah. Makna al-jamaah adalah menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kerukunan. Kebalikan dari kata al-furqah atau golongan yang berpecah belah. Dikatakan al-jamaah karena golongan ini selalu memelihara kekompakan, kebersamaan, dan kerukunan terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pandangan di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan, dan memfasikkan sesama mereka. Itu arti al-jamaah. Artinya secara singkat al-jamaah itu kebersamaan, bersama-sama, tidak saling mengkafirkan, tidak saling membid'ahkan. Kalaupun di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada perbedaan, itu tidak sampai saling mengkafirkan dan saling membid'ahkan. Nah, sekarang kita lihat para kaum Wahabi. Di antara kaum Wahabi itu sendiri, mereka saling membid'ahkan, bahkan saling mengkafirkan. Itu sudah banyak contohnya. Bahkan di kalangan Wahabi itu ada kelompok-kelompok di mana satu kelompok dengan satu yang lain itu tidak akur. Ada As-Sururi, ada Hizbi, dan seterusnya. Dan itu saling menyalahkan, saling membid'ahkan, bahkan saling mengkafirkan. Baik, kita lanjutkan mengenai makna al-jamaah. Makna al-jamaah secara sedikit melebar itu memiliki 4 makna. Yang pertama disebut aliran al-jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu termasuk aliran atau golongan yang selamat, karena memang oleh Rasulullah dalam sebuah hadis disebut dengan al-jamaah. Kemudian yang kedua mengikuti ijma ulama, kesepakatan ulama.
Berarti ahlus sunnah wal jamaah, al jamaah itu yang kedua memiliki arti mengikuti ijma ulama. Siapapun yang menyalahi ijma, yang menyalahi kesepakatan ulama, berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang kita lihat dari Imam Wahabi atau panutan Wahabi, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah itu salah satu ulama yang banyak menentang ijma, yang banyak menentang kesepakatan ulama. Bahkan dikatakan Syekh Ibnu Taimiyah itu menyelisihi atau menentang ijma ulama itu kurang lebih 60 masalah. Dalam 60 masalah, luar biasa kan. Ini berarti Syekh Ibnu Taimiyah untuk dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah itu masih perlu dipikir-pikir lagi dan perlu dikaji lagi. Kenapa? Karena ternyata Syekh Ibnu Taimiyah itu banyak dalam masalah 60 itu dia menentang ijma ulama. Kemudian arti al-jamaah yang ketiga yaitu memelihara kebersamaan dan kolektivitas, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu sesama ahlus sunnah wal jamaah tidak saling mengkafirkan dan tidak saling membid'ahkan dan tidak saling berpecah belah, tapi mereka bersama-sama. Walaupun terjadi perbedaan, maka tidak sampai mengkafirkan, membid'ahkan, memfasikkan atau saling berpecah belah. Kemudian arti al-jamaah yang keempat yaitu golongan mayoritas kaum muslimin. Namanya al-jamaah itu kan berarti banyak, jamaah itu kan berarti banyak. Kalau minoritas berarti bukan jamaah. Dan memang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijelaskan kalau kalian menemukan perselisihan, menemukan ikhtilaf di kalangan umat Islam, maka kalian ikutilah as-sawad al-a'dham. Maksudnya as-sawad al-a'dham itu siapa? Adalah mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam itu yang disebut dengan sawadul a'dham. Maka sesuai dengan nama ahlus sunnah wal jamaah, al-jamaah di sini maksudnya adalah golongan mayoritas umat Islam. Berarti kalau ada sekte dalam Islam atau golongan dalam Islam ternyata di situ kok minoritas, maka di situ sudah menjadi tanda-tanda bahwa golongan tersebut bukan ahlus sunnah wal jamaah walaupun mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Contoh misalnya Wahabi mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, tetapi mereka adalah kelompok minoritas, bahkan kelompok pemecah belah lah ya. Karena mereka di mana-mana menimbulkan benih-benih perpecahan di antara umat Islam. Nah, berarti karena Wahabi ini sekte yang minoritas, bahkan di kalangan Wahabi sendiri terjadi perpecahan yang menjadi semakin minoritas, ya berarti Wahabi ini bukan kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah itu adalah kelompok umat Islam yang mayoritas. Sepertinya juga penting bagi kita untuk membaca kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Al-Imam Al-Baghdadi. Dalam kitab ini dijelaskan begini, ahlus sunnah itu la yukaffiru ba'duhum ba'don, sebagian itu tidak mengkafirkan sebagian. Walaysa bainahum khilafun yujibut tabarri wat takfir. Di antara mereka tidak ada perbedaan yang sampai menyebabkan atau yang sampai menjadikan mereka itu saling mengkafirkan atau saling berpecah belah. Fahum idan, kalau begitu mereka adalah ahlul jamaah, mereka adalah pengikut jamaah, al-qaimuna bil haq, yang berada di dalam kebenaran. Wallahu ta'ala yahfadul haqqa wa ahlahu. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kebenaran dan orang yang ada dalam kebenaran. Fala yaqauna fi tanabudin wa tanaqudin, maka mereka tidak terjadi, tidak berada atau tidak terjerumus di dalam pertikaian, di dalam perpecahan. Walaysa fariqun min firaqil mukhalifin illa wa fihim takfiru ba'dihim li ba'din, dan tidak ada kelompok-kelompok atau sekte-sekte yang bukan ahlus sunnah wal jamaah
kecuali di dalam sekte mereka sendiri itu terdapat saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain dan saling berpecah-pecah. Kal khawarij, seperti khawarij, warrawafid dan rafidah syiah, wal qadariyah dan qadariyah,